Masih ini masih menunggu ini ya, masih menunggu Pak Anto dan Pak Mulono. Kayak pemulung ya. Iya. Mau saya bantu untuk menghubungi beliau berdua, Pak, ini? Atau Iya Izin Bu, Ibu, iya Bu, silakan. Iya Bu, oh terima kasih iya, banyak Bu. Ya. iya iya. izin Gimana Ibu, Ibu Dita? eh, Maaf. Iya Bu Dita. untuk ujian validasi itu pembimbing tidak hadir Ibu, hanya tim validator saja penguji. Jadi dan Oh Ibu iya bisa iya. saja berdua begitu. Kecuali ujian tesis hadir semua gitu. Bedanya validasi saja. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya, terima kasih Bu Dita sudah bantu meluruskan. Baik, berarti ini ya, karena memang hanya kita berdua, ada penguji pertama dan penguji atau validator ya, validator pertama dan validator kedua. Eh, Berdasarkan SK tim, berarti di sini dari Pak Bahruslim, ada pembimbing pertama yaitu Pak Mulono, kemudian pembimbing kedua ada Pak Pak Anton, Anto. validator Iya. pertama ada saya, dan validator Iya. kedua ada Ibu Yuliana Susanti. Baik, Iya Bu. karena saya selaku validator pertama, saya izin ya Bu Santi dan Pak Baruslim, insya Allah kita buka saja untuk Iya. validasi pengganti ya, tugas akhir pengganti tesis pada hari ini, yaitu pada tanggal 27 Februari, hari Jumat, oleh Pak Baruslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji serta syukur ya Pak, mari dan Ibu, marilah kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah ya kita hari ini mengikuti validasi tugas akhir pengganti tesis yaitu publikasi artikel ilmiah oleh yang ditulis oleh Bapak Bahruslim dengan dengan judul sebentar ya, saya ke atas dulu. Dengan judul yaitu The Effects of Converting Rubber Plantation Land to Oil Palm Plantation on Community Welfare in Pantai Raja Village, Raja Distrik, Kampar Regency, yang ditulis oleh Pak Baruslim sendiri, dan yang penulis kedua ada Pak Mulono, dan penulis ketiga ada Pak Anto, di Jurnal Ilmu Sosial Mamangan volume 14 nomor 2. Betul ya Pak Baruslim? Iya Bu, iya. Ya, baik. Mari kita buka validasi hari ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Insya Allah semuanya dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa berdasarkan agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing, saya persilakan. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya izin Bu Dita atau Bu Santi yang juga bantu meluruskan saya kalau divalidasi apakah Pak Baruslim presentasi dulu seperti itu, Ibu? Izin Bu, Iya, Bu Santi. enggak suara saya. Terdengar Dengar Ibu? Bu? Iya Terdengar dengar Bu. jelas? Terdengar jelas. Eh, Kayaknya kan ini waktu juga ya di Iya, bulan Bu. Ramadan. Saya kebetulan ada di kampus. Nah, Baik. kita juga ada agenda buka bersama Oh, dengan suku baik. naskah. Biasanya sih kalau untuk validator hanya memvalidasi naskah artikel dari mahasiswa yang bersangkutan, apakah memang memenuhi nggak kaidah dari jurnal yang terbit itu Sinta 2. Nah, paham nggak mahasiswa dengan mekanisme dari naskah jurnal yang telah diterbitkan itu? Nah, sebenarnya lebih pada kualitas dari jurnal yang diterbitkan itu apakah layak mahasiswanya mendapatkan nilai maksimal dan itu sudah sesuai dengan Sinta 2. Nah, itu sebenarnya nanti tim validator yang akan memberikan nilai. Nah, mungkin menghemat waktu kalau memang Pak Balsuslim ada PPT, tapi mungkin tidak terlalu banyak karena kemarin kalau seingat saya kami telah melakukan validasi waktu itu dengan Bu Mimi, kita langsung saja membedah dari jurnalnya, tidak memaparkan lagi PPT-nya seperti itu. Mungkin itu aja Bu Ci. Baik. Ya.
Terima kasih ya Ibu Santi atas penjelasannya karena memang berarti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Santi, berarti silakan Pak Baruslim, apakah memang PPT-nya tidak usah disampaikan tidak apa-apa ya, berarti kita langsung saja Iya, bertanya iya, dan berdiskusi seperti itu ya Bu Santi Ya, ya. iya, Bu, iya. Ya, insya Allah waktu kita akan berjalan sampai 1 jam, mungkin cukup ya Bu Santi atau cukup, bagaimana? cukup, Bu. Ya, ya Itu baik, cukup. berarti insya Allah 1/2 jam kepada Ibu Santi dan kemudian 1/2 jam terakhir saya seperti itu ya Bu Santi ya, karena Bu Santi kan juga ada kegiatan ya. Hmm. Berarti saya persilahkan waktu kepada Ibu Yuliana Susanti sebagai validator untuk bertanya kepada Pak Baruslim. Waktu saya persilahkan Ibu Santi. Karena saya yang kedua, nggak saya urut kedua, Ibu aja langsung. Karena Oh, ya, berarti saya yang pertama. Ya, ah, saya mohon maaf ya Bu, ya karena ah, saya ah. khawatir kalau Ibu ada kegiatan. Oh, enggak. Oh Maksudnya iya. itu Heeh. kita batasi waktu karena memang ada agendanya. Karena kalau Oh ya sudah. itu Iya, nanti iya. hafalannya panjang. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih Ibu. Saya izin atau apa namanya mendahului untuk kita berdiskusi, memvalidasi tulisan jurnal dari Pak Baruslim. Yang pertama, saya ingin bertanya ya, sebetulnya ini kan judulnya gitu ya, judulnya itu The Effects of Converting gitu. Tetapi ketika saya membaca di lembaran awal di cover ya, cover di halaman pendahuluan itu apa halaman cover depan itu efeksi gitu ya. Makanya saya agak bingung, mungkin itu salah ketik saja seperti itu. Iya, Bu. Iya salah ketik ya. Jadi saya pikir Iya, apa Bu. ada efikasi gitu ya. Tapi kalau ada efikasi Enggak. juga nggak mungkin gitu. Jadi ketika Berarti membaca, judulnya sangat iya, alhamdulillah di jurnal memang tidak ini ya Pak ya, tidak salah tulis ya di efek gitu ya. Berarti karena saya juga agak gitu ya maksudnya. Dan kemudian di sini sebetulnya ketika saya membaca jurnal Pak Bahruslim gitu ya, saya ingin bertanya seperti itu. Sebetulnya novelty atau pembaharuan gitu ya, yang mengisi gap ilmu dari penelitian yang didapatkan atau hasil yang didapatkan oleh Pak Bahruslim itu apa, Pak? ya. Mohon ulang, Bu, tadi pas mobil Oh iya, tidak apa-apa. motor Iya, besar lewat di depan rumah, Bu. iya. Jadi dari penelitian Pak Bahruslim yang dilakukan, dari Pak Bahruslim kan ini meneliti ya bagaimana pengaruh Iya, Bu. perubahan dari yang dulunya perkebunan karet menjadi ke perkebunan kelapa sawit. Nah, yang ingin saya tanyakan, novelty atau pembaruan ilmu yang didapatkan dari penelitian Pak Baruslim sendiri apa, Pak? Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya salam dulu, Bu, ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir dalam seminar. Ya, boleh katakan ini pengganti tesis, Bu, ya. Alhamdulillah, sesuai yang ditanya oleh Bu Fauzia tadi, ini memang ada pembaharuan, artinya ada hal-hal yang mungkin menjadi temuan. Ya, ini saya mungkin mulai bicara dari awal. Sebetulnya konsep ini saya sudah dari awal sebelum saya kuliah itu saya sudah punya konsep bagaimana kondisi daerah di lingkungan saya. Artinya Pak Jaya itu memang masih wilayah Kampar, kebetulan saya orang Kampar, dan itu juga termasuk daerah yang sering saya main gitu karena ada beberapa perusahaan di sana. Kemudian di sana memang sangat terjadi sekali ada konversi lahan yang kita tengok dahulu bapak nenek moyangnya itu dia punya lahan bukan sawit gitu, Bu. Itu salah satunya karet dan tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman keras lainnya. Namun seiring jalan ini karena boomingnya kelapa sawit ini sehingga terjadilah ada konversi lahan perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, ini menarik menurut saya waktu itu. Kemudian ketika saya masuk di S2 ini, saya masih berpikir ke sana. Nah, akhirnya saya tuangkan dalam suatu tulisan. Dan ini memang
mohon maaf Bu, kebetulan saya pembimbingnya Pak Mulyono dapat respon Bu. Kebetulan beliau juga pengurus di Ikatan Sawit itu. Jadi dapat support seperti itu dan sefrekuensi ketika kita bicara tentang sawit. Nah, di sini akhirnya saya karena background S1-nya itu agribisnis di Undri, waktu itu saya ngambil agribisnis. Kemudian saya juga mau ngambil yang arah ke situ juga biar sama ya. Kemudian saya mengambil di bidang arah ke ekonominya gitu loh, arah ke dampak ekonomi. Jadi kalau dari judul yang kita sajikan itu memang ada 3 pembahasan yang menjadi fundamental, yaitu pertama konversi lahannya itu, yaitu dari lahan perkebunan karet ke perkebunan kelapa sawit. Kemudian poin kedua yaitu ada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam kurung itu ekonomi tentunya. Kemudian juga yang ketiga, poin ketiga tentu dari judul itu yaitu lokasinya. Kenapa saya ngambil lokasi ini? Karena lokasi ini yang terdampak besar. Kalau daerah Kampar ini hampir semuanya ini sudah beralih kepada sawit ini daerah Pantai Raja ini, Pantai Raja. Jadi itu sebagai pemikiran pertama, tapi saya terus terang saja Bu, sebetulnya sebagai ide, sebagai pemikiran saja. Kemudian untuk jurnal ini terus terang saja mungkin tidak mungkin pula saya menutup-nutupi ini memang perannya Pak Mulyono dengan Pak Anto cukup besar sekali. Beliau begitu menyampaikan ada jurnal pengganti tesis ini, saya kemudian konsultasi gitu Bu. Ya artinya apa pokok-pokok pikiran Baru Slim tentang ini. Jadi saya sampaikan sehingga lahirlah hal-hal yang tahu maksudnya itu judul atau bidang ini. Kemudian adapun dalam kesempatan ini itu ada ringkasan-ringkasan yang kemudian menjadi penelitian yang termasuk penelitian itu di situ ada latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil dan kesimpulan seperti biasa. Kemudian juga dalam latar belakang ini memang saya menguatkan tentang konversi lahan perkebunan karet ke perkebunan kelapa sawit. Ini telah menjadi trennya Bu di desa itu, ya khususnya di Kecamatan Pantai Raja ini. Kemudian adapun tujuannya dari penelitian itu menganalisis dampaknya, ya baik penelitian dampaknya, dampak konversi maksudnya lahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah itu naik atau turun atau tidak ada pengaruh. Nah, kemudian dalam dari hasil penelitian di situ menunjukkan bahwasanya ada konversi lahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan masyarakatnya. Cuman juga ada menimbulkan beban di pada masyarakat juga. Misalnya dia yang tidak punya lahan tentu jadi buruh. Selama ini dia juga punya lahan mungkin seperti tanaman kedelai, tanaman jagung, tapi karena ada konversi seperti ini, dia akhirnya dia tidak punya lahan, kemudian dia akhirnya menjadi buruh di daerah atau di kampung dia sendiri. Ya, di pembaharuan dari situ saya bisa mengambil bahwasanya dari hasil yang kita dapat itu ada ya. Kalau yang dari catat itu pembaharuan yang hasil yang saya dapat itu perubahan ekonomi masyarakat yang signifikan Bu. Sehingga di masyarakat daerah situ hampir rata-rata setiap rumah itu punya kendaraan. Kemudian juga teknologi yang disampaikan atau yang dilakukan oleh masyarakat juga berdasarkan perusahaan di sekitar situ. Mungkin itu sementara Bu. Jadi menurut Pak Bahru Slim, manfaat yang bisa diambil gitu ya
tulisan Bapak ini itu adalah ilmu yang memberitahu bahwa konversi dari perkebunan karet menjadi kelapa sawit itu menuju ke arah perbaikan ekonomi Iya, seperti itu, Bapak? iya Bu. Mhm. Yang dahulunya saat perkebunan karet itu harganya fluktuatif Bu dan sering rendah sehingga ketika 1 hektar seharusnya kalau kita menghitung dari 1 hektar sawit dengan 1 hektar karet tentu lebih banyak hasil 1 hektar karetnya begitu Mhm. karena Mhm. jumlah hasil yang didapatkan per hektarnya itu berbeda. Namun ketika ada harga yang turun, harga yang jauh turun, misalnya harga dulu pernah jadi 20.000 per kilo, nah akhir-akhirnya menjadi 4.000, menjadi 5.000, malah di bawah itu. Nah ini menjadi belum lagi beban biaya produksi yang tinggi, Bu. Kalau karet ini sepertiganya itu sudah diambil oleh pemanen. Nah Mhm. ini kalau di kampung ataupun di daerah sepertiganya Bu, bukan setengah, bukan seperempatnya diambil pemanen, tapi lebih banyak pemanen yang mendapatkan upahnya itu. Jadi yang punya lahan sedikit. Nah, dari situ akhirnya ketika masyarakat bisa melihat yang dahulunya bertahap ya Bu ya, ditengoknya ada beberapa rumah atau orang yang sudah alih lahan itu berhasil. Ya, memang berhasil dan secara nyata dilihat memang perkembangan ekonominya cukup bagus. Nah, akhirnya karena masyarakat itu lebih cenderung banyak menirunya, nah ini ditirulah hal-hal gini dan nyatanya memang ada perubahan Bu, cukup bagus ya. Mhm. Oke. Dan berarti menurut Pak Baruslim atau bukan menurut ya, jadi berdasarkan fakta di lapang gitu ya. Tadi kan sebetulnya apa yang awalnya gitu ya menyebabkan para petani itu berubah gitu di lahan, maksudnya di mana tadi ya, di Kampar ya, di Kampar di Pantai Raja itu sendiri dari dulunya perkebunan hortikultura dan kemudian dari kelapa dari karet kemudian ke kelapa sawit. Alasannya itu kenapa berubah begitu Pak? Di luar dari tadi yang sudah dijelaskan, selain dari alasan adanya penurunan harga atau misalnya pendapatan yang berubah seperti itu. Ya, eh, kemudian di tanaman karet ini Bu, selain dari harga, kemudian tingginya upah panen. Nah ini eh, sering juga faktor lingkungan ya seperti kalau hujan itu tidak bisa panen lagi Bu. Sementara Mhm. kemudian penampung atau yang menerima karet pun semakin sempit. Kemarin ada beberapa perusahaan termasuklah perusahaan PT Riki yang di Jembatan Leton itu juga sudah pindah lagi tambah sempit dia. Nah, masyarakat melihat dari situ ketika mereka menanam sawit, dia jual, dia tanpa datang pun pemulung ada pemulung. Ya. Pengambil, Pengumpul atau pembeli itu pengompa. datang. Iya. Pembeli datang dan mereka merasa langsung terima uangnya. Nah, ini yang faktor yang Hmm, menjadi daya tarik masyarakat sehingga terjadilah alih fungsi lahan ini. perubahan. Ya. Tapi apakah di daerah Kampar sendiri terdapat isu ikut-ikutan, Pak, dalam tanda kutip, misalnya bukan hanya tadi ya, bukan hanya tekanan dari segi ekonomi dan kemudian adanya timpang harga seperti itu, tetapi juga adanya latah ikut-ikutan, misalnya dari daerah yang lain, semuanya mengkonversi lahan menjadi kelapa sawit, dan apakah fenomena tersebut juga didapatkan di Kampar, Batu Raja seperti itu? Iya, Bu. Nyatanya kita lihat ke lapangan demikian. Jadi dalam studi ini memungkinkan akan mengungkap ada perbedaan taraf hidup seperti kemampuan membangun rumah yang lebih baik ketika dia sudah menanam sawit. Kemudian bisa membeli kendaraan atau membiayai pendidikan anak yang lebih tinggi. Artinya ini ikut-ikutan mungkin dalam hal positif. Jadi artinya dia melihat tetangga itu dengan begitu mudah menjual hasil, kemudian penanaman juga tidak begitu ribet dan panen juga tidak begitu ribet juga. Mereka panen bisa menggunakan sistem 1 bulan itu 2 kali atau rotasi 1 bulan 2 kali atau 1 bulan itu 3 kali. Mm-mm. Jadi tidak harus setiap hari. Nah ini memungkinkan petani itu bisa berusaha atau bekerja di tempat lainnya. Mm. Itu Bu. Baik, terima kasih. Dan kemudian saya juga
juga ingin bertanya ya, ini berapa lama gitu ya perubahan yang sudah dilakukan. Jadi maksudnya seberapa lama di Kampar itu semuanya sudah berubah menjadi perkebunan kapas sawit Bapak dari karet. Nah ini kalau saya kemarin ke lapangan Bu, ini sudah replanting Bu, artinya sudah yang kedua. Sudah mau masuk ke Oh, replanting yang ketiga, berarti kalau kita tengok umurnya sudah lebih dari 30 tahun. tahun. Iya, Ah, betul-betul. iya Bu. Iya, betul. Iya Bu. Berarti memang sudah lama ya ini perubahan ini dan belum pernah ada yang meneliti ini ya Pak sebelumnya. Perubahan efek-efek dari perubahan ini selain dari Pak Baruslim. Eh, kalau di daerah tersebut atau daerah Kampar khususnya memang belum ada Bu. Iya. Mm, 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 mm. Oke, baik. Kemudian saya lanjut ya ke metode. Berarti ini Pak Barusin kan melakukan mix method ya. Berarti yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan ini yang duluan, maksudnya lebih dulu gitu ya dilakukan. Ini adalah kualitatif atau kuantitatif Pak untuk Iya. pengumpulan datanya. Kemarin saya kuantitatif duluan ini Bu. Berarti bagikan kuesioner dulu seperti itu. Iya. Iya Bu. Hmm. Untuk menyaring ini ya identitas responden. Responden Bu. Iya. Oke. Dan selanjutnya dilakukan wawancara seperti itu ya. Iya Bu. Ini wawancaranya wawancara per orang atau FGD Pak di forum group discussion? Eh, Sebetulnya per orang jatuhnya Bu, tapi ada Hmm. yang kita kumpulkan, namun Hmm. tetap wawancaranya per orang jatuh. Oh gitu. Jadi soalnya kan di sini kan mengumpulkannya kan dengan snowball ya, samplingnya kan. Jadi kan Iya Bu. Pak Baruslim awalnya ke satu, terus nanti dari satu ke lainnya seperti itu. Iya. Boleh Pak Baruslim cerita sedikit bagaimana cara pengumpulan ininya Pak, sampelnya, sampel respondennya? Iya Bu. Baik Bu, ketika ke lapangan itu kita beberapa hari ya, enggak begitu lama juga lah. Itu memang saya selalu mendatangi kepala desa untuk mengajukan mau ada penelitian, kemudian meminta responden dari beliau. Kemudian juga kalau memang usulan dari kepala desa itu respondennya itu memang sesuai dengan yang target kita, saya laksanakan. Kalau tidak tentu saya milih responden yang sesuai dengan yang kita harapkan. Karena begini, ada beberapa responden itu kadang pertama tidak paham juga dia mau menjawab, Bu. Menjawab dan apa maksud yang akan kita sampaikan. Kemudian ada juga responden yang disampaikan itu atau ditaruhkan oleh desa sana, mereka masih banyak yang sebagai pelaku buruhnya, bukan yang sudah memiliki kebun gitu. Hmm. Jadi ada penyaringan juga gitu. Ini berarti yang disaring ini semua yang apa nih Pak? Responden yang Uh, disaring, Artinya yang begini dipilih Bu, dengan beberapa artinya begini karakter. Hmm. iya, ada beberapa responden yang mungkin tidak kita masukkan karena usulan dari kepala Hmm. desa. Uh, Kita masukkan responden ya memang secara acak juga seperti sampling gitu. Tapi tetap kita menengok berapa kayaknya udah kemarin saya udah nanya tentang buruh-buruh gitu. Jadi saya ingin masuk ke pemilik pemilik atau pelaku usaha gitu. Yang untuk buruh ini berarti awalnya dari satu orang buruh dulu, kemudian nanti ke yang lain orang gitu kan ya Pak ya kalau snowball. Ya lain orang ya, lain orang Oh Bu. gitu. Yang dikenalkan oleh buruh yang pertama seperti itu kan ya Pak ya. Responden yang bekerjanya sebagai buruh yang pertama seperti itu. Yang mengenalkan bukan buruh antar buruh Bu, tapi kepala desa waktu itu. Mm-mm. Kepala desanya. Oh oke. Berarti dari kepala desa semua memberikan data seperti itu Iya, Pak. Data orang iya responden. Bu. Oh iya, karena ini ya, karena kalau sepahaman saya, kalau snowball itu sampling dari satu responden, kemudian responden yang pertama itu mengenalkan ke responden yang kedua seperti itu. Nanti yang responden kedua nanti meluas lagi ke responden yang ketiga dari kenalan yang kedua.
Tapi ini oke lah ya, berarti kan memang sudah, karena sudah didiskusikan juga dengan pembimbing seperti itu ya sebetulnya. Iya. Tapi kalau memang datanya sudah ada dan memang sesuai dengan kriteria yang Bapak lakukan, menurut saya lebih cocok ke purposive sampling ya, bukan snowball sampling seperti itu. Tapi mungkin lebih cocoknya ke purposive random sampling seperti itu. Tapi ya silakan ya didiskusikan kembali, dan saya rasa juga ini untuk apa ya, bukan untuk perbaikan jurnal ya Untuk sebetulnya, menambah karena ilmu memang saya, sudah Bu. publish. Untuk menambah Karena ilmu ya saya yang jelas, untuk Bu. Untuk iya, nambah, betul ya. betul. Jadi nanti kalau insya Allah ya Pak Barusli melanjutkan studi atau menulis paper kembali, tulisan Ya, kembali, jauh silahkan lagi, di, Bu. Berat, Bu. ya amin Berat, Pak, Bu. Ya. amin 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 dulu Oh Pak, iya, amin dulu. amin. Amin. Ramadan Ya, Pak. Ya, amin. apa namanya, bisa lebih sedikit hati-hati ya untuk pemilihan sampling, karena memang agak sedikit ribet kalau menurut saya. Oke, kemudian berarti saya juga mau nanya lagi satu, mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena alhamdulillah sudah 30 menit seperti itu. Kalau penelitian Bapak ini dilanjutkan oleh peneliti lain, adakah rekomendasi yang bisa Bapak sampaikan untuk kemungkinan untuk kemungkinan dari penelitian lanjutan seperti itu? Ya. Ada, Bu. Kalau mungkin ada yang melanjutkan ataupun saya katakan tadi mungkin kita lebih memperdalami tentang sistem sistem daripada ini, Bu. Sistem uh, boleh katakan apa namanya, yang kita rubah tuh konversinya inilah, lebih ke sistem konversi yang betul-betul aman, baik lingkungan, baik masyarakat dan pemerintah tentunya, Bu. Karena untuk konversi ini tentu harus ada syarat-syarat, misal dari pemerintah, kemudian dari lingkungannya mendukung apa tidak, kemudian juga masyarakat itu sudah terima, sudah siap belum terjadi ada perubahan seperti itu gitu. Nah, perlu dikaji ke depan lagi itu, yaitu bagaimana konversi itu betul yang menimbulkan efek bagus gitu loh. Karena kita tidak semua tadi efek baiknya ya mungkin warga atau per orang yang sudah konversi lahan dari tanaman karet ke tanaman sawit dia sudah sukses. Satu sisi ada beberapa orang yang akhirnya dia tidak bisa mengikuti, akhirnya jadi buruh. Kalau sudah jadi buruh ya karena dia menganggap, waduh tinggi ini gaji saya di sawit daripada tanaman jagung gitu, Bu. Nah ini efeknya kita harus dipikirkan juga yang untuk peneliti selanjutnya. Jangan sampai nanti harusnya kita bisa swasembada pangan, ada jagung ditanam, ada kacang ditanam oleh masyarakat. Nah, tapi ketika mereka lihat hasil panennya, kemudian ditengoknya buruh sawit itu harganya tinggi, dia berubah alih kerja gitu, Bu. Jadi ini pasti itu juga. Artinya ketika konversi ini dilakukan harus ada kajian, pemerintah harus turun. Mungkin dia bekerja bisa saja separuh waktunya di sawit, separuh waktunya tetap di tanaman hortikultura ataupun tanaman-tanaman yang menyimbangi ekonomi keluarga dia gitu. Itu aja, Bu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Baruslim. Dari saya dicukupkan dulu. Silakan saya lanjutkan waktu kepada Ibu Yelena Susanti. Bu Santi, silakan Ibu. Terima kasih Pak Baruslim. Iya, terima kasih juga Ibu. Baik, terima kasih Bu Uci. Selanjutnya saya Pak Baruslim ini ternyata adalah Fakultas Pertanian Undri juga, Ya, ternyata ya Bu, senior di saya. Pak Undri, Bu, ya. Ternyata juga kenal sama Bang Mundung. Berarti sama Pak ya Pak Mundung. katanya. Iya, teman Bu, sama pengajian juga. Berarti Bapak 9 berapa Pak? Saya ekstensi, Bu, dari dulu D3 saya di Semarang, di Jawa. Kemudian ngambil ekstensi di 2008. 2008 ya Pak. Oke. Baik Pak. Jadi tugas saya di sini adalah validator. Tentunya akan saya validasi terkait naskah artikel yang sudah Bapak publish di jurnal Mamangan. Nah,
dari file yang Bapak kirimkan di jurnal Mamangan itu, saya sudah lihat. Yang pertama saya melihatnya abstrak pertama Pak. Kalau di abstrak itu yang saya baca ditulis langsung tujuan ada 3 di situ. Tujuannya itu yang pertama, tapi nggak ditulis pertama. Awalnya saya bingung bacanya. Tujuan penelitian 1, terus ada lagi tujuan. Jadi di abstrak itu juga tidak menjelaskan, tadi juga ada disebutkan oleh Bu Uci bahwa apa sih yang menjadi gap dari penelitian Bapak ini, masalahnya apa gitu. Nah, itu tidak ada tergambar di abstrak. Jadi langsung tujuan, metode, hasil, seperti itu yang saya baca. Nah, ini kan standar jurnal Sinta 2 ya Pak. Ya, Bu. Nah, tentunya kalau yang saya pahami, yang saya pelajari, Sinta 2 itu seleksinya itu lebih ketat dan memang tulisan itu mereka akan lebih eh, apa ya, lebih susun rapi. Nah, ini saya terlihat di jurnal itu tidak demikian. Itu satu yang saya temukan di abstrak, itu yang pertama, tidak tercantum apa menjadi latar belakang masalahnya, langsung ke tujuan. Nah, saya pengen tahu tujuannya apa aja Pak, penelitian Bapak ini sebenarnya. Ya, baik Bu. Dalam hal ini Bu, ini ada di abstrak itu sebetulnya di sana ada disampaikan juga tentang tujuan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konversi lahan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat Bu. Artinya berdampak atau tidak terhadap konversi lahan ini. Nah, dampak itu dalam tanda kutip, dalam tanda luas, itu sangat luas sekali Pak. Umum, dampak apa? Ada yang Bapak kata tadi, saya dengar ada namanya berdampak pada aspek ekonomi, ada berdampak kepada lingkungan, ada berdampak kepada apalagi ya, agroekosistem mungkin dengan adanya kompresi lahan ke dari kebun sawit, dari kebun karet ke kebun sawit. Nah, ini yang mana? Nah, kalau menjelaskan ke saya dari hasil Bapak ini tujuannya, misalnya Bapak bilang dampaknya lingkungan yang mana, hasil data Bapak itu yang menunjukkan bahwa itu adalah dampak lingkungan dari studi kasus di Kampar tersebut. Nah, kemudian dampak ekonomi yang mana, yang data hasil yang Bapak sudah analisis menggunakan uji T juga di situ. Nah, yang mana dia? Jadi kalau saya lihat di hasil pembahasan juga tidak tergambar bahwa ini adalah kualitas dari Sinta 2. Itu yang saya lihat untuk kita melihat ini adalah Sinta 2 untuk kredibilitas yang namanya jurnal Sinta 2. Seperti itu yang saya lihat. Saya jelaskan. Baik Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sebetulnya ada beberapa hal yang dapat diharapkan dari studi ini, yaitu akan nomor satu akan terjadinya kita bisa menganalisis ada perubahan pendapatan dari secara ekonomi, perubahan pendapatan pada masyarakat secara ekonominya. Kemudian di mana ya diharapkan dalam penelitian ini bisa membandingkan secara nyata pendapatan petani sebelum atau saat dia menanam karet dan sesudah konversi ke kelapa sawit. Kemudian dalam hasil yang diharapkan seringkali menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih rutin dibandingkan karet, terutama saat harga karet jatuh. Nah, di situ kalau sawit menjamin harga, kemudian rutin petani itu mendapatkannya, jadi tanpa ada kerja yang seperti di karet itu dia harus bangun pagi, kemudian setiap hari nimbang, setiap hari, semua dilaksanakan per hari setiap hari. Meskipun itu dilakukan pada subuh dan pagi hari. Kemudian ada berdampak terhadap kesejahteraan fisik dan sosial, Bu. Ya, berdampak terhadap kesejahteraan fisik dan sosial. Artinya di sini di studi ini memungkinkan akan mengungkap perbaikan taraf hidup seperti kemampuan membangun rumah, kemudian
membangun rumah yang lebih baik gitu, kemudian bisa membeli kendaraan, kemudian membiayai pendidikan anak yang lebih tinggi. Namun diharapkan juga adanya pembahasan mengenai perubahan gaya hidup atau pola konsumsi masyarakat ini. Artinya dalam dampak terhadap kesejahteraan fisik sosial ini nyata jelas ada perubahan yang secara visual kita bisa melihat. Ya. Kemudian dalam pola konversi lahan ini ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau seandainya ke depan penelitian ada di sana, ya inilah dia tentang bagaimana konversi itu terjadi. Karena di penelitian ini diharapkan saya itu dapat menjelaskan bagaimana konversi itu terjadi, apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau memang dipaksa oleh keadaan sehingga terjadilah konversi lahan ini. Apakah konversi langsung, ya langsung itu artinya seluruh lahan sekaligus gitu loh. Artinya serempak yuk semuanya kita nanam sawit, atau konversi bertahap atau disebut dengan atau karet ditebang perlahan kemudian diganti sawit. Nah, ini pola yang harus kita pelajari, pola konversi lahannya. Kemudian dampak lingkungan, Bu, yang dan risiko yang mungkin ada. Ini diharapkan ada temuan mengenai dampak negatif seperti penurunan kualitas tanah, kemudian risiko banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati karena alih fungsi lahan. Karena seperti yang kita ketahui, sawit pun tidak begitu kuat menahan air yang begitu deras gitu ya Bu ya, kalau dibandingkan di karet. Jadi dampak lingkungan dan risiko ini juga dapat kita melihatnya. Kemudian di penelitian ini juga kita menyoroti ada risiko ketergantungan pada suatu komoditas. Artinya ketika terjadinya alih fungsi ini, ya masyarakat ketergantungan sama sawit, katakanlah sawit, sehingga semuanya sawit. Nah, ini kita dikhawatirkan nanti jika harga sawit anjlok, nah ini masyarakat akan sangat terdampak lagi gitu. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian dari faktor pendorong konversi, pada studi ini akan dapat memberikan gambaran mengapa masyarakat memilih konversi, seperti faktor usia karet, tanaman karet sudah tua Bu ya, kemudian rendahnya harga karet, atau adanya program peremajaan atau replanting. Ya, kemudian program pemerintah juga mendorong Bu. Program pemerintah ini mendorong juga terjadinya alih fungsi ini, karena pemerintah ada namanya sekarang replanting sawit yang diberi gratis, itu dengan uang 60 juta itu bisa mereplanting sawitnya. Nah, ini suatu hal yang bikin mendorong terjadinya konversi ini. Jadi secara keseluruhan Bu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan potret apakah konversi karet ke sawit ini benar-benar menjadi solusi peningkatan kesejahteraan atau justru menimbulkan kerentanan baru ya di daerah tersebut. Ini Bu, mungkin Bu. Baik, Pak. Jadi begini, kalau dari penjelasan Pak Baluslim, lebih secara umum yang saya tanyakan adalah data ini kan ada angka-angka yang Bapak sudah publish di jurnalnya. Nah, ini kan tadi begini, ya itu memang benar. Secara umum saya bertanya terkait data yang Bapak sudah cantumkan di dalam jurnalnya. Kalau di situ ada namanya hasil pembahasan yang disebutkan identitas responden. Nah, itu yang saya bilang tujuan Bapak yang pertama itu apa? Yang mana yang menunjukkan tujuan pertama itu tercapai, yang data yang mana? Kemudian di sini ada tingkat umur petani, oke, ada korespondennya ada 40.
Nah, di sini juga nggak tergambar berapa populasinya, cuma ada koresponden sampel yang 40 dan tercantum di dalam jurnalnya. Kemudian ada lagi tingkat pendidikan, kemudian lagi datanya ada jenis pekerjaan. Nah, ini data yang dalam jurnal ya, yang tertampil. Kemudian ada lagi pengalaman budidayanya, berapa lama mereka berbudidaya. Kemudian ada lagi luas lahannya. Ada lagi hasil produksinya, itu udah di tabelnya. Kemudian hasil produksi minyak sawitnya juga di konversi lahan juga ada. Kemudian penyebab konversinya dilakukan dengan uji T. Nah, itu seperti apa, Pak? Nah, maksud saya kaitkan dengan data ini tidak secara umum. Nanti harapan-harapan, bukan harapan, tapi data yang Bapak sudah lakukan itu kan penelitian. Artinya dalam skop kecil penelitian Bapak ini yang kita bahas, bukan secara global. Nah, ini apa artinya angka-angka tersebut? Apa artinya? Bisa dijelaskan? Nah, ini saya kurang memahami nih hasil uji T, ada sampel, ada di situ penghasilan. Nah, saya nggak tahu nih tabelnya apa. Lain upaya apa nih? Ada di tabel 8 coba Pak. Lihat di jurnal publikasinya. Nah, itu independen sambil uji independen uji T ya. Nah, ini judulnya ini income pendapatan. Equal variance asumsi. Nah, ini seperti apa, Pak? Masuk dari tabelnya. Karena di bawahnya lain lagi cerita penjelasannya yang saya baca. Harga sawit. Harga sawit 18.000 per kilo, 6.000 per kilo, itu pembahasan di bawahnya. Tapi tabel di atasnya itu tidak dijelaskan, cuma dicaplok. Pembahasan di bawahnya beda lagi. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Ini kualitas Sinta 2 loh. Ya. Pada metode pengumpulan data itu pada dasarnya metode pengumpulan dan perolehan data itu adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data, Bu ya, yang nantinya akan kita pelajari dan kita teliti. Kemudian dalam selama fase ini, selama fase pengumpulan data ini ada beberapa data primer, kemudian didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli oleh peneliti. Kemudian ada juga pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh individu dari lokasi atau subjek penelitian, ya Bu. Izin Pak. Nah itu tadi sudah dijelaskan Pak. Oke, itu cara pengambilan tadi Bu Uci juga demikian. Ya. Saya tanyakan data hasilnya, bukan Ya, prosesnya. Ini kan hasil udah jadi nih, udah Bapak oleh. Apa ya. maknanya ini Pak? Apa arti dari angka-angkanya? Saya tidak paham, makanya saya tanya. Apa maksudnya ini? Kan ini Bapak yang menulis ya, Bapak yang mempublish Ya. juga. Independen. Kenapa UJT? Karena di atas itu apa namanya, data koresponden, umur, bla bla blanya dirata-ratakan. Oke. Kemudian di Ya. sini di tabel ini ada penyebab terjadinya konversi lahan. Nah, itu dianalisis dengan uji T. Nah, uji T itu ada tabel 8-nya. Tapi ketika saya baca di pembahasannya, beda lagi. Ada di situ harga sawit. Ada 18.000, ada 6.000. Ini yang mana lagi ya? Saya pikir di tabelnya tidak ada 18.000, 6.000. Kalau itu memang penjelasan tabel. Nah, dibahaslah di sini memang secara yang Bapak bilang tadi pembahasan secara umum. Salah satu yang menjadi kenapa terjadi konversi lahan itu karena perbedaan dari harga. Nah, itu kan namanya dari segi ekonomi tentu orang mencari yang lebih mendapatkan benefit yang banyak kan. Pasti orang akan berlari. Nah, logikanya kan seperti itu. Nah, kita kan berbicara data nih, Pak. Kalau kita berbicara ilmiah, kita harus berdasarkan data. Tidak secara global kita menjawabnya. Ini riset dan penelitian Bapak yang melakukannya. Nah, kita tidak terlalu luas. Kita tidak usah
terlalu global, kita hanya menyinggung yang apa yang Bapak tulis saja. Nah, ada 3.000 harganya, 2.500, 6.000 tahun 2002. Saya ini, karena file ini kan yang dikirimkan ke validator, nah saya hanya membaca yang ada di situ. Iya, Bu. Nah, di tabel itu tidak dibahas, saya juga bingung, ini tabelnya kaitannya apa dengan kebersihan itu. Nah, Ya. itu jadi pertanyaan. Ya mungkin apa Bu? Bukan Hmm. mungkin. Hmm. Di tabel ini kita menyajikan bagaimana pertama itu kalau nggak salah saya di tabel 5 itu. Kalau tabel 5 itu kan bentuk dari luas lahan dari perkebunan kelapa sawit yang di sana. Hmm. Kemudian ada tabel 6 itu produksi karet sebelum terjadinya konversi lahan. Jadi data-data seperti itulah nanti akan kita ambil, kemudian kita jadikan menjadi kesimpulan bahwasanya apa yang terjadi ketika data-data ini sudah kita kumpulkan. Mungkin begitu. Dikumpulkan itu di mana? Maksudnya dikumpulkan itu kuesioner kita kumpulkan seperti itu, Kak, Pak. Coba Pak, yang ilmiah Pak, nggak paham saya. Dikumpulkan, ini data-data sudah kita kasih kuesioner, berapa umur ibu, sudah ke lapangan, berapa usia ibu, berapa produksinya, berapa ibu punya lahan, berapa bapak punya pendapatan, oke, sudah dapat dikumpulkan. Terus? Ya. Nah, ini kan Bapak juga buat tabel independen uji T. Kenapa harus diuji T? Apa yang mau Bapak lihat di sini? Makanya dikaitkan dengan tujuan penelitiannya di sini. Oke. Uh, Ini kan data Mungkin angka-angka. Nah, ini punya maksud makna dari loh, Pak. maksud Ya. dari itu artinya data-data tersebut kemudian akan menjadi suatu acuan untuk untuk menghasilkan kesimpulan Bu, atau mendapatkan pembahasan selanjutnya. Oke, paham. Yang saya tanya, coba Bapak perhatikan tabel 8, Pak. Itu adalah penyebab konversinya sudah Bapak hasil uji T-nya seperti itu. Income, pendapatan. Nah, itu ada confident intervalnya, ada 668, ada 918. Kemudian di bawahnya, nah itu maksud saya. Karena saya tidak paham, bisa dijelaskan ke saya? Atau ini bagaimana prosesnya? Karena di dalam pembahasan juga tidak ada. Setelah tabel 8, itu tidak ada juga kejelasan dari angka-angka di tabel ke harga. Nih, Iya, harga karet, nah 6.000, 18.000, makanya saya tanyakan. iya Bu. Ini ada. Bapaknya siapa yang ngolah datanya, Pak? Dibantu Pak pembimbingnya? Iya Bu, tetap Oke. saya koordinasi sama Pak Mul Bu, kemudian Pak Anto juga. Maksud saya koordinasi benar, karena kita kan adalah mahasiswa bimbingannya. Maksud Iya saya Bu. mengolah datanya siapa, apakah ada teman yang membantu atau bagaimana gitu. Nah, ini Bapak sajikan. Itu seperti Iya apa? Bu. Memang Oke. dibantu Oke. teman juga nih Bu. Ya. Nah, walaupun demikian, Bapak juga harus bertanya ke temannya itu. Iya. Nah, ini Iya. artinya angka-angkanya apa maksudnya? Nah, itulah yang Bapak jelaskan. Nah, yang kita berbicara ini seperti itu, Pak. Jadi ini yang makanya kita perlu validator itu. Ini kualitas Sinta 2. Nah, Iya. benar nggak ini Sinta 2 atau tidak? Nah, itulah nanti penilaian dari kami sebagai validator. Karena Iya. tidak hanya sekedar Sinta 2, tapi ada Iya. kualitas dari Sinta 2 itu. Setahu saya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana mekanisme Bapak? Ini kan Bapak yang publish di jurnalnya, di jurnal Iya. keuangan. Nah, dan saya juga baru lihat tadi di chief editornya itu ternyata Dr. Irwan itu adalah teman saya. Oh iya Bu. Nah, jadi, oh ternyata chief editornya, nah ini kan punyanya jurnal Tekip PGRI Padang. Nah, si chief editornya itu saya kenal.
Ya. Nah, itu bagaimana mekanisme Bapak cara mempublikasinya ke jurnal Mamangan ini sampai publish? Ya. Baik Bu, tadi saya mau menjelaskan tentang data-data tadi sedikit dulu Bu ya, karena Oke. menurut kesimpulan yang kita dapat tuh 40% itu bisa kita baca dari responden itu 40%-nya itu eh, ada proses panen karet ini lebih menantang daripada panen kelapa sawit. Jadi di situ eh, responden itu berbicara 40%-nya dia menganggap proses panen ini lebih menantang daripada proses kelapa sawit. Kemudian juga ada 40 responden juga menyatakan bahwa pemberian obat-obatan ya sulit dilakukan pada saat hujan karena pada tanaman karet ini itu banyak pemberian obat-obatan yang namun ketika hujan dia larut dan tidak bisa terserap oleh pada tanaman karena obat-obatan itu lebih banyak diberikan kepada pohonnya atau dinding luar ataupun di pohon sawit batang karetnya Bu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu harga karet itu menjadi yang disebutkan di data itu mencapai 8.000, kemudian ada turun lagi menjadi 6.000, kemudian pada tahun 2023, kemudian semakin menurun terus, ada harga 5.000, kemudian 2.500 dan terakhir 3.000 pada tahun 2023. Nah ini menunjukkan probabilitasnya tuh lebih besar. Kemudian untuk perkebunan kelapa sawit ini per kilonya berapa? 6.000 nggak salah. Nah fenomena inilah Bu yang mungkin akhirnya menjadi kesimpulan maksudnya jadi berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat yang dulunya makmur karena keberhasilan perkebunan karet, kemudian merasa aman dan ada perlindungan mereka pada karet itu tidak ada lagi. Jadi tidak nyaman lah bahasa itunya Bu. Nah pada tabel 8 itu kita menghadirkan menunjukkan bahwanya hasil penelitian mengungkapkan pendapatan dasar masyarakat sebelum dan sesudah pengalihan harga pengalihan fungsi lahan. Itu terhitung ada angkanya 12 ribuan, kemudian ya sangat signifikan juga. Di situ data yang saya tampilkan itulah kemungkinan Bu. Jadi menurut saya artinya dari penurunan pendapatan masyarakat ini disebabkan oleh banyak individu yang beralih dari budaya karet kepada kelapa sawit sehingga mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan utama mereka dari perkebunan. Awalnya operasi kelapa sawit ini dilakukan di lahan yang ya pendapatan masyarakatnya melalui perjanjian sewa, kemudian atau pembagian hasil, kemudian ada juga pendapatan penjualan lahan, kemudian Sudah, Pak? iya Bu, itu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Hmm. tadi siklus Bu atau tahapan ya Bu ya. Memang saya banyak belajar juga nih Bu. Hmm. Untuk tahapan ini Bu, kemarin memang dari bulan Juli awal saya menyusun untuk di jurnal ini Bu, tapi memang terkendala terus sehingga dari mulai Juli sampai Desember baru publish dia Bu. Jadi cukup lama, mungkin ada sekitar 6 bulan lah Bu. 6 bulan. Eh, di mana sedikit mungkin seperti yang Ibu tanya itu ada gambaran waktu itu saya ada lakukan persiapan naskah, waktu itu saya menyusun artikel ilmiah ini
ingin berkualitas tinggi dengan kebaruan, artinya novelty yang jelas. Kemudian saya pemilihan jurnalnya, ya, karena syarat untuk pengganti tes ini kan jurnalnya Sinta 2. Kemudian yang sesuai juga dengan bidang ilmu pertanian, terkhusus ya agribisnis pertanian, Bu, melalui portal Sinta. Kemudian saya mencoba menyesuaikan template-nya. Saya ikuti outer Gordelinersnya itu, dan format template-nya template jurnalnya tujuan secara teliti gitu. Jadi waktu itu saya ingat waktu konsultasi juga sama Pak Mul. Kemudian setelah itu melakukan submit via OJS, Bu. Bikin akun, kemudian di websitenya jurnal itu, kemudian mengisi metadata juga, dan mengunggah naskah. Nah, ini kemudian proses selanjutnya, ingat saya ada proses review atau peer review. Itu naskah itu ada diperiksa oleh editor dan mitra atau reviewer itu memeriksa. Nah, ini kemudian terjadilah ada perubahan-perubahan yang kemudian kita revisi. Dalam revisi itu dilakukan ada perbaikan beberapa berdasarkan catatan-catatan dari reviewer itu, baik secara akademis maupun sistematisnya. Nah, selanjutnya kita melakukan penerimaan atau accepted-nya ini, dapat saya terima loanya, Bu. Kemudian setelah naskah itu disetujui, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali saat itu saya terima itu, berarti sudah ada nampak kejelasan, meskipun belum publish, tapi ada harapan saat itu. Nah, berjalan waktu sangat berdebar-debar juga saya, Bu, terus terang saja, karena saya pikir ini cukup berat. Karena saat itu di bulan Agustus, September, saya mencari data-data yang Sinta 2 ini semua penuh, tidak ada. Jadi di bulan Juli, Agustus, September itu penuh. Nah, mungkin saya tidak tahu, ilmu saya belum sampai sana. Saya bertanya juga sama Pak Mul. Kemudian ya akhirnya alhamdulillah di Desember itulah publishnya, Bu. Jadi dipublikasikan di Desember. Ketika itu ya namanya artikel diterbitkan secara daring. Nah, ada pembayaran gitu. Kemudian saya kemarin berusaha, Bu, dalam ini konsultasi Pak Mo sama Pak Anto, ini memastikan similarity-nya itu artinya apa? Ingat saya untuk pengecekan itu rendah atau tidak, atau menggunakan Turnitin itu dan mematuhi etika publikasi. Jadi di Sinta 2 ini sering terjadi kendala, yaitu standar kualitasnya sangat tinggi, ya. Kemudian misalnya ketidaksesuaian artikel ya dengan template atau fokus atau jurnal, atau ada persentasenya plagiatnya. Nah, ini memang harus diwaspadai. Jadi saya banyak belajar dari Pak Mul, Pak Anto tentang ini, Bu. Terus terang saja sebetulnya saya belum mampu banyaklah bercerita tentang jurnal ini, tapi saya dapat pembelajaran cukup berharga sekali. Mohon maaf, Bu, mungkin tidak banyak bisa saya begitu gamblang saya menjelaskan, tapi karena saya mengikuti ini ya alhamdulillah terpancing juga, rasanya ada rasa senang, kemudian ada suatu rasa bahagia ketika sudah publish, dia sudah selesai gini, ada kebanggaan gitu lah, Bu.
Mohon maaf mungkin tidak menyenangkan Bu Yunana jawabannya, tapi saya terus terang saja Bu, ini pribadi saya mendapatkan ilmu cukup besar dari ini, dapat ilmu bagaimana publish jurnal ini yang selama ini tidak terbayangkan, ya akhirnya saya dapat ilmunya Bu. Itu Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Baslim. Saya apresiasi karena memang semangat belajar yang masih Amin. Udah 57 loh Bu. udah 57 yang masih bergora, masih mau Iya, Bu. untuk belajar. Amin. Luar biasa. Namun kan kalau kita berbicara untuk ilmiah itu kayak tadi yang jawaban nomor 1 saya pikir masih belum tepat. Kemudian yang kedua, prosesnya memang untuk jurnal itu tidak mudah untuk kita publish ke Sinta 2 pada umumnya. Ya, lama dan ketat Bu. Lama dan ketat. Dan ini masih kalau menurut saya, kalau memang kemarin itu ada reviewernya, masih kurang untuk mereka memberikan perbaikan dari penyempurnaan dari naskah jurnal ini. Karena dilihat dari tulisan yang sudah dipublish, contoh di tabel 8 Bapak itu. Nah, apalagi kalau reviewernya 2 orang, itu seharusnya sudah komprehensif untuk mereka mengoreksi supaya jurnal ini berkualitas baik karena dia Sinta 2. Mungkin itu saja karena memang waktu juga kita membatasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Pak Ruslim. Terima kasih Bu. Sudah selesai tahap akhir pencapaian untuk penyelesaian studi S2-nya, dan jangan lupa nanti selanjutnya untuk mengurus syarat-syarat wisuda karena kita juga sudah di deadline karena wisuda nanti di bulan April, sebulan lagi. Amin. Amin. Baik, itu aja Bu Uci. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi atas validasinya, atas tulisan yang ditulis oleh Pak Baruslim. Baik, dari saya sendiri juga sudah tidak ada yang ditambahkan ya. Saya ucapkan juga selamat kepada Pak Baruslim. Semoga ke depannya ya ini bisa dijadikan sama-sama kita pembelajaran gitu ya untuk menulis tulisan yang jauh lebih baik, dan semoga untuk Pak Baruslim sendiri nanti ya untuk pengurusan wisuda dan kelulusan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata kami ucapkan lagi selamat kepada Pak Baruslim. Saya izin tutup Bapak Baruslim dan Ibu Santi, kalau tidak ada tambahan juga dari Ibu Dita ya. Tidak ada tambahan dari Bu Dita. Baik, saya cukupkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Dita. Baik, kalau begitu saya cukupkan validasi